Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Ibu doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dan keberkahan hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Jiwi Marcella. Insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan selalu bertemu dalam mata pelajaran ekonomi. Selama 1 semester ini kita akan mempelajari beberapa materi. Ada 5 bab materi yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Bab yang kedua, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Bab yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Bab keempat, keseimbangan dan struktur pasar. Dan bab yang terakhir, lembaga jasa keuangan. Sebelum kita langsung ke materi, intinya di sini materi akan Ibu jelaskan secara detail di pertemuan selanjutnya. Tetapi untuk sekarang Ibu akan menjelaskan hanya secara garis besar saja apa materi yang memang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Tentu saja itu ada kaitannya dengan bab yang pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Di sini ada pengertian dari ilmu ekonomi sendiri. Sebenarnya banyak sekali pengertiannya ya. Intinya ada beberapa yang memang dari beberapa ahli. Tapi kita lihat secara garis besar saja terlebih dahulu bahwa ilmu ekonomi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Tentu saja, di mana pada saat kita manusia itu pasti memiliki tujuan untuk bisa hidup makmur dan sejahtera. Nah, dengan adanya ilmu ekonomi ini adalah sebuah basic bagi kita untuk bisa mencapai suatu kemakmuran. Nah, sebenarnya ilmu ekonomi ini erat kaitannya dengan inti masalah ekonomi itu sendiri, di mana pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, otomatis itu akan mengakibatkan suatu kelangkaan. Nah, kelangkaan ini adalah salah satu inti masalah ekonomi. Bagaimana sih sebenarnya agar kita bisa meminimalisir dari kelangkaan itu sendiri? Tentu saja dengan cara apa? Dengan cara membedakan pilihan dan menentukan skala prioritas apa saja yang memang harus kita utamakan dan apa saja yang bisa kita lakukan di kemudian hari dari pengelolaan keuangan itu sendiri. Sehingga kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Prioritaskanlah apa yang memang benar-benar dibutuhkan. Intinya bijaklah dalam melakukan sesuatu tanpa terkecuali hal yang berkaitan dengan ekonomi. Itu adalah suatu garis besar yang bisa Ibu jelaskan. Untuk materi minggu depan kita akan menjelaskan secara detail lagi terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Dan untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.